Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang sekali tentunya saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa di rumah dan di studio dalam program Dialog Khusus. Tentunya dengan narasumber kita ada Bapak Adiana Slamet dari KPID Jawa Barat. Oke, luar biasa ya. Khusus untuk Anda, tuh kan? Ada Khusus Pak Adiana KPID. Slamet. Laras banget. Tentunya ini pertemuan kita kedua ya Pak Adiana, namun yang membedakan soal pembahasannya mungkin. Ini agak terbilang lebih hot karena akan membahas seputar tentang ini nih Pak. Kolaborasi membangun pengawasan semesta dalam Pilkada Serentak 2024. Sebentar lagi juga kita dihadapkan dengan Pilkada ya, tanggal 27 November 2024. Dan ini juga kita bakal bahas korelasi KPID dan media dan pemilu. Seperti itu ya Pak. Nah, lalu untuk yang pertama, memantik pembicaraan kita lebih dalam mungkin Pak. Untuk peran utama KPID sendiri dalam mengawasi penyiaran masa kampanye nih Pak. Seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya. Ini Radar TV Tasikmalaya gitu sudah memberikan ruang untuk kami coba memberikan informasi kepada pemirsa Radar TV. Lalu sebenarnya peran KPI gitu ya, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam pemilu gitu, dari kemarin sih ya Pilpres gitu ya, Pileg sampai hari ini kita running Pilkada Serentak 27 November. Paling tidak ada 3 aspek yang kemudian kami awasi gitu ya. Yang pertama itu pemberitaan ya, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Nah, tentunya regulasi kita gitu, P3SPS, ada P3SPS, ada Undang-Undang 32 tahun 2002, ada P3SPS gitu ya, ada SKB, surat apa namanya, surat bersama gitu, bersama Bawaslu, KPU dan Dewan Pers, serta kita juga memakai PKPU yang terbaru gitu ya. Ini kita coba membangun demokrasi ini sewajarnya ya, ruhnya bahwa bagaimana lembaga penyiaran ini dimanfaatkan untuk memberikan informasi gitu ya, demi ya terciptanya masyarakat ya yang mendapatkan informasi untuk memilih itu secara rasional. Sehingga lembaga penyiaran itu tidak digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya, karena memang lembaga penyiaran ini memakai frekuensi ya, yang frekuensi itu adalah sumber daya alam terbatas yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik tentunya, seperti itu. Lalu seputar informasi sendiri ini Pak, KPID sendiri memberikan dan memastikan media penyiaran dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang nih untuk para calon kepala daerah sendiri Pak. Itu seperti apa dari KPID? Ya, paling tidak diatur di standar program siaran gitu ya, di pasal 71 gitu, bahwa lembaga penyiaran itu harus proporsional, harus seimbang gitu ya, tidak memihak dan tidak partisan. Nah, tentunya jika misalkan lembaga penyiaran itu menyajikan kandidat gitu, baik itu gubernur, wali kota, bupati gitu ya, diharapkan bahwa lembaga penyiaran itu yang proporsional. Maksudnya yang proporsional itu misal di pemberitaan nih Teh gitu ya. Di pemberitaan ada satu program berita misalkan, dan itu harus mencakup semua kandidat tuh yang muncul gitu ya. Tidak boleh misalkan satu kandidat, dan durasinya itu memang pemberitaan itu harus sama. Jadi kalau misalkan satu kandidat itu setengah menit, semuanya harus setengah menit. Setengah menit ya, tidak dibeda-bedakan ya. Betul, karena memang dalam aspek kampanye gitu ya, ini masalah durasi juga bermasalah. Lalu masalah pengambilan gambar gitu ya, kalau ini kawan-kawan SMK gitu ya, yang broadcasting, tentunya pengambilan gambar itu kan ada zoom in, zoom out ya, yang seperti itu ya, medium shoot gitu ya, long shoot, itu akan berpengaruh pada konstruksi citra diri ya, citra politik seseorang gitu ya, sehingga memang keberimbangan itu, proporsional itu harus coba
ditaati oleh kawan-kawan lembaga penyiaran tentunya. Lumayan cukup sulit ya untuk durasi pengambilan gambar juga itu diperhatikan. Betul. Lalu tantangan yang lebih besar nih Pak dari Tantangannya KPID sendiri tentunya ini berdasarkan riset gitu ya, berdasarkan penelitian kami dengan Vkom Universitas Padjadjaran gitu. Tantangannya bahwa hasil penelitiannya tentang persepsi masyarakat dalam melihat ya lembaga penyiaran dalam ruang politik itu, masyarakat itu mencurigai tanda kutip gitu ya, hasil penelitiannya itu bahwa lembaga penyiaran itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh kekuatan tertentu, oleh owners gitu ya. Nah, sehingga kami harus memastikan tuh gitu ya, persepsi masyarakat itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Dan kalau sampai terjadi apa yang kemudian dipersepsikan masyarakat gitu, maka kami gagal sebagai institusi lembaga negara gitu ya dalam mengawasi program lembaga penyiaran khususnya dalam kepemiluan deh. betul. Agak sulit ya. Betul. Tapi mau bagaimana lagi, itu PR-nya ya, tugas kita semua tentunya. Dan PR-nya satu lagi teh. Gimana tuh? PR-nya itu di Jawa Barat ini lembaga penyiarannya terbanyak se-Indonesia. Ada 476 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 kabupaten kota. Nah, tentunya selain persepsi masyarakat juga kami harus mengawasi 476 lembaga penyiaran televisi dan radio. Dan tentunya ini yang kemudian harus kami gitu ya, dengan keterbatasan SDM, dengan keterbatasan teknologi gitu ya, maka kami harus memutar otak tuh bahwa bagaimana mampu untuk mengawasi 476 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 kabupaten kota. Oke, sebanyak itu nih. Ada nggak media yang nakal nih seputar pilkada sendiri nih Pak? Kalau seputar pilkada belum ya, karena hari ini jangan sampai. karena hari ini kalau nggak salah hari ini itu dimulai kampanye pertama ya. Kampanye betul. Jadi kampanye pertama. Lalu 14 hari sebelum masa tenang itu baru boleh kandidat itu kampanye di media cetak dan elektronik. Kalau pilkada belum, cuman kalau kita melihat di sejak kemarin pemilu Pilpres itu lumayan banyak deh. Lumayan karena banyak. Kami mendapati kurang lebih 108 temuan indikasi pelanggaran. Lalu kami menindaklanjuti itu kurang lebih 32 temuan ya, yang kemudian itu direkomendasikan ke KPI pusat sebanyak 16 pelanggaran. Sisanya itu kami langsung memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Kalau boleh tahu itu apa tuh? Pelanggaran apa yang kebanyakan tadi ya tidak proporsional gitu ya, tidak berimbang betul. Lalu misalkan durasi iklan itu berlebih ya, karena sudah diatur gitu ya. Lalu misalkan ada kandidat itu jadi talent program. Lalu ada agenda atau program yang harusnya itu bukan program kampanye, itu program kampanye. Misalkan ada bagi-bagi STB, set top box gitu ya. Itu ditempelin stiker kandidat. Jadi itu yang kemudian kita identifikasi bahwa itu adalah pelanggaran. Untuk sanksi yang diberikan dari KPID sendiri, Pak? Sanksi itu sebenarnya di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu sudah diatur gitu ya. Pengenaan sanksi itu paling tidak ada teguran 1, 2, 3. Ada pembatasan jam tayang gitu ya. Ada pencabutan program. Ada denda administratif, lalu ada kami boleh merekomendasikan ke kementerian bahwa lembaga penyiaran tersebut dicabut izin siarnya, dicabut izin siarnya. Jadi nggak boleh lagi diperpanjang gitu. Nah maka mekanisme itu yang kemudian yang kami lakukan gitu. Oke, luar biasa ya. Agak sedikit nih, hati-hati nih untuk para teman-teman media juga ya, karena KPID sendiri ini tidak akan tidur ya, selalu memantau. Jadi tetap tenang, ikuti aturannya. Lalu nih, dari penonton sendiri nih Pak, yang sebagaimana kita tahu ini merupakan teman-teman dari SMK.
Pertama, Gen Z. betul, Gen Z ya, Gen Z. Pertama kali akan mengikuti pemilihan serentak nanti tanggal 27 November 2024. Lalu untuk KPID sendiri berupaya untuk mendukung keterlibatannya dalam proses demokrasi di masa pemilu untuk penyiaran seperti apa, Pak? Ya, tentunya gini ya, ini informasi ya. Di Jawa Barat ini DPT, daftar pemilih tetap DPT itu 35.935,9 gitu ya. 50%-nya itu Gen Z dan generasi milenial. Gen Z itu 30%, 20%-nya kurang lebih gitu ya, itu generasi milenial. Nah, sehingga peran Gen Z itu dalam konteks kepemiluan tentunya itu sangat besar. Betul. Nah, ini himbauan saja untuk kawan-kawan Gen Z gitu ya, untuk mencari informasi yang clear ya. Yang clear itu maksudnya bukan berita bohong gitu ya, bukan hoax ya, ujaran kebencian, informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satunya, itu satu-satunya bahkan yang dipercaya itu cuman lembaga penyiaran, televisi maupun radio ya. Karena di media sosial itu informasi itu kita itu kayak pemulung ya, kalau kitanya tidak bisa gitu mulung informasi yang baik, maka kita akan mendapatkan informasi yang kemudian itu menyesatkan. Kalau ingin misalkan ya memilihnya secara rasional, mendapatkan informasi yang baik, carilah informasinya di televisi maupun di radio. Jadi itu saran saya, karena itu tentunya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan sudah pasti dipertanggungjawabkan. Nah, maka dalam konteks itu peran lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu sangat vital gitu ya untuk pembangunan demokrasi di Jawa Barat gitu, di Kota Tasik, di Kabupaten Tasik atau di Priangan Timur ya. Nah, makanya kalau saya sih berharap bahwa Gen Z ini harus aktif gitu ya untuk mencari informasi politik demi memilih pemimpin itu berdasarkan bahasa Singaparnanya itu prospective policy choice. Waduh, Singaparna ya. Iya. Dari kapan orang Singaparna saya kayak gitu? Jadi prospective policy choice itu apa-apa saja yang kemudian yang akan dilakukan kandidat ketika memenangi kontestasi gitu ya, baik itu pilgub, pilwalkot maupun pemilihan bupati. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tahan dulu pembahasannya, makin seru nanti di segmen selanjutnya. Tentunya pemirsa, usai jeda berikut informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Tetaplah di Dialog Khusus. Baik pemirsa, tentunya Asara Asmara kembali hadir dalam program Dialog Khusus bersama Adiana Selamat dari KPID Jawa Barat. Luar biasa ya. Oke, karena kita punya sesuatu nih untuk pemirsa Radar TV di rumah dan di studio, kita sudah menyiapkan satu video yang sudah disiapkan dari KPID Jawa Barat, dan konon katanya ini juga merupakan salah satu program atau video satu-satunya dari KPID di Indonesia, yaitu dari KPID Jawa Barat. Langsung aja kita saksikan secara bersama-sama pemirsa. Selamat datang di Jabar Super App Sapa Warga. KPID Jabar hadir pada layanan aplikasi Sapa Warga. Warga Jabar melakukan aduan kepada lembaga penyiaran baik TV maupun radio di Jawa Barat. Berikut ini cara mengisi aduan program isi siaran. Buka aplikasi Sapa Warga, klik fitur aduan penyiaran, isi form verifikasi email dengan benar. Setelah itu, kita isi form inputan sesuai dengan temuan indikasi pelanggaran. Setelah selesai, akan tampil seperti ini. Hai warga Jabar, unduh Sapa Warga di Play Store dan App Store. Inovasi kolaborasi sebagai perwujudan pengawasan semesta dalam mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengawasan program isi siaran. Mari kita menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Luar biasa ya.
Mari kita jaga mata dan telinga Mas. Jawa Barat ya. Kalau boleh tahu tagline-nya itu dari Pak Diana bukan? Betul. Wah, udah ketebak sih. Keren, luar Jadi biasa. tugas kita ini kan Sapa menjaga warga. mata dan Betul. telinga. Ya, Sapa Warga. Tadi juga bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Tadi juga ada Google Form yang Betul. bisa teman-teman atau pemirsa Radar TV ketika menemukan indikasi pelanggaran isi siaran bisa langsung mengunjungi aplikasi tersebut ya. Karena sudah bisa digunakan mungkin ya Pak Sudah. ya? Sudah bisa diunduh juga Sudah. di Play Store dan di App Store. Tentu buat rekan-rekan di sini yang penonton nih, apalagi yang kita harus men-track nih. Ini isi siarannya ada pelanggaran atau tidak, langsung aja laporkan. Gak usah takut ya Pak ya? Ya, karena pelapor pasti dilindungi undang-undang ya. Jadi kalau data pelapor itu bocor, kami yang kena pidana. Karena data yang kemudian melaporkan ke kami itu harus dirahasiakan menurut undang-undang seperti itu. Kalau boleh tahu, Sapa Warga sendiri ini diluncurkannya dan digunakan oleh masyarakat umum. Kapan tuh Pak? Ya, sebenarnya ini Sapa Warga itu super apps ya yang kemudian dimiliki oleh Jawa Barat, tapi berkat political will gitu ya, Ibu Kadiskominfo, Bu Dr. Ika Mardia gitu ya. Ketika kami berkomunikasi, maka kami diberi ruang gitu di salah satu kanal aduan gitu ya. Jadi kanal aduan itu tentunya mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengawasi program-program isi siaran, apalagi jelang pemilu kada ya, Teh ya. Karena sebenarnya itu adalah amanat undang-undang juga. Jadi di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu paling tidak di pasal 52 gitu ya, ada peran serta masyarakat ya. Jadi peran serta masyarakat itu punya hak, kewajiban dan tanggung jawab gitu ya. Haknya untuk mendapatkan penyiaran baik televisi maupun radio. Tanggung jawabnya itu untuk menjaga penyiaran itu lebih baik gitu ya. Nah, maka sesungguhnya aplikasi ini gitu ya, itu satu-satunya di Indonesia, hanya kita Jawa Barat yang punya gitu. Ya, se-Indonesia gitu ya, dan ini untuk mempermudah masyarakat Jawa Barat dalam proses pengaduan itu gitu. Itu bisa diunduh, bisa di-download di App Store dan Play Store seperti itu. Sebelumnya nih, dengan adanya aplikasi ini, tadinya apakah ada aduan yang berlebihan atau mungkin sulit untuk mengadukan isi siaran yang terindikasi ada kesalahan nih gitu ke KPID? Ya, kan selama ini kami kan ada hotline ya, Teh ya. Jadi ada hotline 24 jam, lalu ada Instagram gitu ya, ada website gitu. Nah, dengan website gitu ya, hotline dan seterusnya itu kan kadang masyarakat itu malas ya mencari gitu ya, hotline-nya berapa misalkan ya, atau DM itu males gitu ya. Apa aja sih kemudian yang harus dipenuhi itu dalam laporan itu. Nah, ketika ini masuk di dalam salah satu kanal Sapa Warga itu, Super Apps itu tinggal diklik gitu ya, login, klik, itu keluar tuh nama segala macam, termasuk kota, kabupaten, kota gitu ya, nama televisinya apa gitu, jenis pelanggarannya apa. Jadi memang itu terpenuhi semua tuh gitu ya, aduan itu. Yang pertama itu gitu ya. Dan yang kedua, ini aplikasi ini baru kita launching itu pada 11 September kemarin Teh. Jadi pas anugerah penyiaran gitu ya, itu di launching gitu disaksikan Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur bersama kawan-kawan lembaga penyiaran. Per tanggal 11 September sampai hari ini, ada aduan yang masuk tidak Pak? Selama ini karena adminnya kan di kami ya, tentunya kami masih sosialisasi menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nah, sehingga memang warga Jawa Barat itu belum banyak yang tahu tentang adanya kanal aplikasi KPID ini. Dan lagi-lagi ini adalah super apps, isinya itu, kanalnya itu bukan hanya aduan masyarakat. Jadi kalau ini kawan-kawan Gen Z misalkan kalau mau nyari data gitu ya, informasi tentang apapun itu ada di Sapa Warga ini, itu bisa di-download. Tidak hanya untuk pengaduan ya, tapi ada informasi edukasi buat pemirsa Radar TV dan pemirsa di studio. Kita beri kesempatan 2 penanya karena dari tadi ada request dari kru, ada yang mau nanya nih, boleh ya?
dari teman-teman yang di studio ada yang mau bertanya? Boleh, Teteh yang baju hitam dan kerudung hitam. Dari mana dan namanya siapa? Teteh, boleh. Perkenalkan, nama saya Lea Aprilia. Saya dari Pangandaran. Lalu pertanyaannya seperti apa? Dalam konteks regulasi penyiaran ini, bagaimana KPID beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumsi media masyarakat? Oke. Bisa kita pahami, Pak? Mau langsung dijawab aja? Sangat dipahami. Iya. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaannya keren. Jadi maksudnya keren itu memang ini pertanyaan yang kemudian bersentuhan langsung dengan kepentingan Gen Z tentunya ya. Karena perkembangan teknologi hari ini misalkan itu kami lagi penelitian kami 2023 itu sudah rilis per Maret gitu ya, tapi di Kota Bandung tentang media habit. Itu kan pertanyaannya media habit ya. Nanti kita bulan Oktober ini akan rilis juga konferensi pers, itu penelitian tentang media habit, sekaligus misalkan ini rilis penelitian untuk se-Jawa Barat ya. Nah tentunya salah satunya gini ya, saya masih ingat betul ketika saya sering mengucapkan ini di buku Lemhanas 2023 gitu ya. Kalau Indonesia maju apapun aspeknya itu tumpuannya itu cuma dua, sumber daya manusia yang unggul, lalu teknologi adalah kunci gitu ya. Nah, bahwa bagaimana KPI daerah atau KPI pusat itu memanfaatkan teknologi apapun itu ya. Yang pertama ini ya, Sapa Warga ini adalah bagian dari bahwa bagaimana kami memanfaatkan teknologi terutama untuk mendorong peran serta masyarakat. Nah, yang kedua misalkan Gen Z ini kan kalau di ruangan ini ada kurang lebih misalkan 15 orang, saya meyakini bahwa paling banyak 5 orang yang masih nonton televisi. Paling banyak, gitu ya. Nah, maka regulasi yang kemudian ada gitu ya di Indonesia ini belum mengakomodir itu ya, atau belum melindungi masyarakat. Kenapa belum melindungi? Karena misalkan yang OTT, over the top, itu belum diawasi oleh negara. Ya. Over the top itu platform media yang berbasis internet ya, maksudnya ya. Itu yang kemudian dinamakan over the top. Okay. Nah, maka KPID Jawa Barat itu terus-terusan meneriakan itu penyiaran berkeadilan. Maksudnya penyiaran berkeadilan itu kalau kawan-kawan yang ada di sini membaca ya, kan masing-masing negara itu punya kepentingan nasional masing-masing. Indonesia itu punya kepentingan nasional itu tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya itu apa? Negara itu harus bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kan gitu ya. Nah, melindungi tumpah darah Indonesia itu tidak hanya fisik tuh gitu ya. Nah, hari ini kalau kawan-kawan baca misalkan ya, tentang bahwa bagaimana negara-negara di luar sana membangun gitu ya, keselamatan warga negaranya, itu tentunya salah satunya itu bahwa bagaimana negara hadir mengawasi konten-konten yang ada di media berbasis internet. Karena yang dirusak itu bukan fisik. Punten ya, saya bilang itu yang dirusak itu bukan fisik, tapi sistem berpikir. Kalau dalam psikologi itu, bahasa psikologi itu kognisi. Sistem berpikir. Kalau sistem berpikirnya rusak, itu sudah dipastikan hatinya juga rusak. Nah, maka negara harus hadir melindungi itu. Betul. Maka kami terus-terusan tolong dong regulasinya direvisi gitu ya. Ya, satu itu ya, bahwa negara harus melindungi itu. Yang kedua, apalagi yang dilindungi itu adalah industri penyiaran. Televisi dan radio ada undang-undangnya, ada kami gitu ya. Sedangkan platform global itu belum diawasi. Ya, sehingga itu tidak adil. Nah, maka teknologi yang kemudian hadir pada konteks dunia penyiaran gitu ya, itu negara ini masih belum coba menyuguhkan instrumen regulasinya itu secara clear gitu ya. Maka kami di Jawa Barat tentunya terus-terusan berbicara itu. Sebelumnya 2023 kami itu sudah meluncurkan program Pasagi namanya deh. Pasagi apa tuh? Pengawasan media digital. Oke. Itu diresmikan oleh gubernur pada waktu itu gitu ya, dan diamanatkan kepada kami. Pergubnya sudah dibikin
Dan ini lagi dikonsultasikan ke Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, tapi belum balik lagi tuh draftnya gitu ya. Nah maka kemajuan teknologi itu harus difahami betul-betul gitu ya, bahwa teknologi satu sisi untuk membantu human gitu ya, manusia, tapi satu sisi juga kalau kitanya tidak clear, negara tidak clear, maka teknologi juga bisa merusak human itu sendiri. Nah maka kami sih berharap bahwa kemajuan teknologi itu bisa kami manfaatkan, salah satunya ini Sapa Warga, lalu negara juga mengatur tentang bagaimana konten-konten yang ada di media berbasis internet. Oke, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dong untuk Pak Diana. Untuk pertanyaannya juga tadi sudah terjawab. Satu penanya lagi, saya kasih kesempatan. Boleh? Oke, Teteh, boleh berdiri aja, namanya siapa dan dari mana? Lalu pertanyaannya seperti apa? Ya, perkenalkan nama saya Ira Nuraini, saya dari Garut. Sebelumnya saya mau bertanya, apa sih tantangan utama yang dihadapi KPID dalam menjaga kualitas siaran di era digital dan platform streaming? Oke, Ya, terima kasih. kita tahan dulu. Sama ya Pak ya? Sama. Agak sama? Saya jawab tapi. Oke, Pertanyaan. boleh. Siap. Ya, tantangan terberatnya itu yang pertama instrumen tadi ya. Ya, tantangan terberatnya itu instrumen, karena ngomongin platform digital itu pasti dipastikan itu yang berbasis internet. Saya ini pengajar di salah satu universitas ya, kampusnya beliau juga. Luar biasa. Oke. Jadi saya ini pengajar media dan komunikasi global. Itu ngomongin tentang bagaimana negara-negara berlomba-lomba gitu ya untuk meningkatkan cyber power ya. Cyber power itu kekuatan cyber ya. Nah, tentunya di dalamnya itu gitu, bahwa bagaimana negara-negara itu perangnya itu bukan lagi fisik tuh. Maksudnya fisik itu banyak-banyakan persenjataan gitu ya, alutista. Alutista itu alat utama persenjataan. Betul. Gitu ya, kayak tank baja apa segala macam. Tapi negara-negara di luar sana memperkuat itu bahwa bagaimana menanamkan gitu ya kebudayaan gitu ya. Ya, ada salah satu negara yang menanamkan kebudayaannya lewat musik, ya, lewat film misalkan ya, apapun filmnya, termasuk film kartun. Nah, sehingga ini yang kemudian harus kita waspadai. Maka instrumen tadi, regulasi tadi gitu ya, yang kemudian harus dibikin atau direvisi di negara ini, sehingga ada satu institusi lembaga negara yang mengawasi secara spesifik konten-kontennya. Ini data bertebaran betul gitu ya, ketika kami berdialog dengan DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana, di beberapa daerah gitu ya, termasuk di Jawa Barat, adanya pelecehan seksual gitu ya, adanya pencabulan, itu salah satu indikasinya itu karena pelakunya itu melihat konten yang ada di media berbasis internet. Nah, maka itu yang kemudian tantangan terbesar ya kami, karena media yang berbasis internet itu bukan wilayah kami. Regulasi itu belum mengatur bahwa kami mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengawasi media-media yang berbasis internet. Seperti itu. Jadi cakupannya juga sangat luas ya kalau Betul. untuk media internet tuh. Betul. Cepat juga penggunanya banyak, pasti betul. bakal kewalahan kalau misalkan KPID untuk yang atur ya. Lalu pemirsa, kita tahan dulu pembahasannya karena makin seru ya. Nanti segmen 3 kita bakal bahas tuntas lagi seputar KPID dan Pemilu Kada 2024. Tentunya tetap bersama saya Asara Asmara dalam dialog khusus bersama Bapak Diana Slamet dari KPID Jawa Barat. Khusus untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam dialog khusus edisi spesial bersama Bapak Diana Slamet dari KPID Jawa Barat. Khusus untuk Anda. Oke. Kita bakal masuk segmen 3 dan ini juga tadi udah di-spill, ada yang harus kita kita share. Ya.
ada pemetaan lembaga penyiaran dengan isu strategis. Kalau kita lihat ini gambarnya sedikit agak ruwet ya. Dan tidak ada penjelasan apapun. Boleh dong dijelasin ini tuh apa sih Pak? Ya, sebenarnya ini mapping ya dari karya ilmiah di dunia internasional. Saya pakai aplikasi Force Viewer gitu ya untuk memetakan seberapa penting sih lembaga penyiaran gitu ya pada aspek isu-isu yang kemudian ada di dunia ini atau di salah satu negara. Dan keluarnya ini teh. Nah, korelasi yang kemudian atau relasi ya atau hubungan yang kemudian muncul itu sangat banyak betul, terutama irisan dengan politik itu begitu besar karena bulatannya itu kan besar tuh ya. Politik paling besar ya? Politik paling besar. Nah, maka sesungguhnya kalau kita coba kaitkan dengan bahwa bagaimana posisi lembaga penyiaran gitu ya dalam pemilu kada, berarti lembaga penyiaran ini sangat penting dan sangat strategis. Jadi kalau dalam kajian demokrasi itu kan media itu salah satu pilar keempat demokrasi gitu ya. Maka sesungguhnya gitu ya, saya sih ingin memberitahu pada pemirsa Radar TV gitu ya, Tasikmalaya ini gitu ya, bahwa peranan strategis televisi gitu ya, radio itu sangat dibutuhkan gitu ya untuk memberikan informasi politik yang clear gitu ya, untuk menjadi ya pendidikan politik untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa belajar tuh tentang politik gitu ya. Nah, maka ini yang terus kami bawa gitu ya kemana-mana gitu ya untuk meyakinkan masyarakat gitu ya. Makanya tadi saya bilang ke kawan-kawan Gen Z terutama gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang dipercaya, nonton televisi, dengerin radio gitu ya. Dan kalau toh memang itu salah gitu ya, prosentasenya itu 0,05 ya dari 100 gitu ya. Kalau mendapatkan informasi di media yang berbasis internet, ini persentase kesalahannya itu lebih dari 50%. Kalau kitanya tidak bisa mengecek ulang tuh informasinya. Nah, maka saya ingin menunjukkan pada kali ini di Radar TV Tasikmalaya ini loh posisi televisi gitu ya, yang kemudian sangat strategis dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk misalkan Ipolexos Budhankam ya, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan seperti itu. Lalu untuk isunya sendiri nih, isu strategis, apa aja yang menjadi fokus dalam pemetaan lembaga penyiaran sendiri Pak? Ya, tentunya karena memang relasinya itu begitu banyak gitu ya, maka sesungguhnya karena ini menjelang pemilu kada gitu ya, 27 November 2024, ini paling tidak setelah mulai hari ini sampai 27 ya November itu adalah isu-isu tentang politik gitu ya. Sebelumnya kami coba melihat isu ideologi gitu ya, isu ekonomi, isu sosial budaya dan seterusnya. Nah, maka ada bahasa kami itu literasi tematik ya Teh ya. Jadi literasi tematik itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa Barat tentang isu-isu yang kemudian menjadi penting ya di Jawa Barat ini. Oke, lalu bagaimana nih pemetaan lembaga penyiaran dapat membantu meningkatkan kualitas konten yang disiarkan dari isu strategis? Ya, tentunya kan gini ya, tentunya tadi ya, saya mengutip Lemhanas tadi ya, teknologi adalah kunci, dan yang kedua itu SDM unggul gitu ya. Salah satu tugas kami itu untuk bahwa bagaimana menciptakan SDM yang profesional di bidang penyiaran gitu ya. Maka sesungguhnya kami sering melakukan workshop gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan untuk kawan-kawan lembaga penyiaran supaya gimana sih bikin konten yang menarik, yang bisa dijual tanda kutip gitu ya, yang kemudian itu tidak menyalahi regulasi. Nah, itu yang kemudian kami bangun selama ini gitu ya. Karena tidak mungkin penyiaran ini baik kalau SDM-nya itu tidak
tidak kami dorong profesional seperti itu. Oke, lalu untuk tugas sendiri nih Pak, dari tadi kita udah bahas ke sana ke sini. Ya. Ini tentunya harus melibatkan banyak pihak. Tadi juga Betul. melibatkan Kominfo juga Betul, kan ya betul, untuk betul. aplikasi Sapa Warga. Lalu untuk pihak mana saja nih yang dilibatkan untuk kolaborasi KPID Jawa Barat sendiri, apalagi dalam pemilihan Pilkada serentak nanti 2024? Ya, ini tidak hanya jelang pilkada ya. Saya pengen bilang ke pemirsa Radar TV itu, tidak ada institusi manapun, tidak ada orang ya sehebat apapun kalau tidak berkolaborasi. Betul. Ya, saling membesarkan, intinya kan kayak gitu ya. Nah, maka strategi utama yang kemudian kami lakukan itu adalah kolaborasi gitu ya. Nah, kolaborasi untuk pengawasan dalam pemilu kada atau dalam program-program isi siaran itu kami ada yang namanya pengawasan semesta teh. Jadi pengawasan semesta itu keterlibatan publik kita dorong terus gitu ya untuk sama-sama coba mengawasi gitu ya program-program isi siaran, dan tentunya tidak hanya mengawasi, nanti setiap tahun kemarin kami 11 September itu ada anugerah penyiaran, kami memberikan apresiasi kepada masyarakat gitu ya yang rajin mengadukan gitu ya program siaran kepada kami gitu ya, di samping kami memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran. Nah, maka kolaborasi itu yang kemudian kami lakukan. Jadi semua sektor ya, dari pemerintah pusat gitu ya, DPR RI, lalu Pemprov Jawa Barat gitu ya, DPRD provinsi ya, lalu kampus, ormas, SMK kami sudah datengin, SMA sudah kami datengin, komunitas gitu ya, lembaga penyiaran. Jadi kami semua rangkul gitu ya untuk sama-sama berpikir bahwa apapun yang kemudian kami lakukan tentunya untuk kebaikan penyiaran dan endingnya itu untuk masyarakat Jawa Barat gitu, seperti itu. Dirangkul semua unsur. Ya, semuanya. Tadi menyinggung soal pengawasan semesta. Kalau boleh tahu, spill dong pengawasan semesta itu ada berapa dan apa sih sebetulnya, Pak? Pengawasan semesta itu bentuk lain dari bahwa bagaimana KPID ini menyadari kekurangan kami. Kekurangan kami itu apa maksudnya? Kami harus mengawasi 476 lembaga penyiaran, tapi SDM kami terbatas. Komisioner itu cuma 7. Asisten itu cuma 7, pemantau itu tidak lebih dari 10 orang gitu ya. Nah, maka teknologi juga terbatas, maka kami gitu ya mendorong bahwa bagaimana masyarakat ini berperan aktif gitu ya untuk coba mengawasi program-program isi siaran. Nah, tentunya kalau literasi itu kan udah banyak ya, ini kan bagian dari literasi nih ya, yang tidak terinstitusionalisasi ya. Tapi kemudian yang terinstitusionalisasi itu turunan dari pengawasan semesta itu ada yang namanya pengawas isi siaran. Kami sebutnya itu chapter. Ya. Okay. Jadi sudah ada kurang lebih 25 chapter gitu yang kemudian siap bekerja sama secara institusi ya, maksudnya ya. Sudah kami berikan pelatihan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, luar biasa ya. Lalu untuk pengawasan semesta sendiri tadi juga semua unsur semuanya terlibat gitu. Betul. Ini untuk daerahnya sendiri nih Pak. Dari pengawasan semesta. Kalau boleh tahu tuh, aku pernah baca ada beberapa list daerah yang keterlibatan langsung dengan pengawasan semesta itu ada apa aja sih? Banyak ya, di Tasik ini ada, kalau nggak salah udah 3 universitas ya di Tasik ini ya, di kota Tasik maupun di Kabupaten Tasik gitu ya. Lalu di Sumedang, di Cirebon, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung Barat misalkan ya, di Bogor ya. Ini hampir 27 kabupaten kota itu ada semua ya kalau kita ngomongin kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ya. Dan itu nggak hanya kampus ya, ada dari Nahdlatul Ulama gitu ya, dari Muhammadiyah misalkan ya. Lalu ada organisasi yang lain, ada KNPI gitu ya, ada komunitas ya. Ada organisasi kepemudaan dan seterusnya. Kampus apa.
Banyak betul. Oke, semua ya semua Ya. unsur pokoknya berkolaborasi dengan KPID Jawa Barat. Nggak kerasa, waktunya sudah 1 jam kita ngobrol bareng. Tapi satu pertanyaan terakhir Siap. untuk KPID Jawa Barat sendiri, apalagi menjelang pemilu kada. Ya. Perkembangan media penyiaran dalam konteks pemilu kada nih, harapan dari KPID seperti apa, Pak? Ya, harapannya bahwa lembaga penyiaran ini tetap menjadi institusi barometer gitu ya, menyuguhkan informasi yang kemudian baik gitu ya, dalam rangka penguatan demokrasi di Jawa Barat ini, sehingga masyarakat itu betul-betul mendapatkan informasi dari lembaga penyiaran itu, memilih itu tidak hanya ngelihat gagah, ganteng, cantik deh. Oke. Tapi yang dilihat itu tadi ya, bahasa Singaparnanya itu prospective policy choice tadi. Apa-apa saja yang akan dilakukan kandidat ini ketika menang. Berarti itu ada di visi misi itu. Lihatlah visi misinya. Siap. Nanti editor ada ya translate-nya, Ada. bahasa Singaparna. Pemirsa, tidak terasa kita 1 jam sudah berbincang langsung, tapi ini ada oleh-oleh dari kita, karena setelah September kemarin, kita sudah merealisasikan acara Radar Award nih. Siap. Kebetulan Pak Diana berhalangan hadir, Ya, karena bentrok dengan anugerah. Betul, kita bentrok juga dengan program dari KPID Award ya. Dan ini juga ada kenang-kenangan atau cenderamata dari Siap. Radar TV Tasikmalaya untuk Bapak Adiana Slamet sebagai tokoh inovatif. Atur nuhun pisan. Gimana Pak perasaannya? Spill dulu dong. Kaget ya. Kaget ya, shock tentunya ini ya penghargaan untuk KPID Provinsi Jawa Barat yang kemudian kita bangun sama-sama selama ini ya, hampir 4 tahun gitu ya. Dan apresiasi yang diberikan Radar TV Tasikmalaya ini anugerah buat kami untuk menjadi motivasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Oke, kita tahan dulu sebelum memberikan penghargaannya. Pemirsa, karena kita harus memilah-memilih berita informasi ya, jangan ditelan bulat-bulat. Nanti untuk informasi selanjutnya mengenai KPID Jawa Barat bisa dikepoin di Instagramnya Ya. KPID Jawa Barat atau bisa kepoin langsung ke Instagram kita di Radar TV Official. Nah, boleh dong kenang-kenangan untuk Bapak Diana Slamet kita berikan secara langsung. Oke. Diberikan langsung oleh Bapak GM kita, GM Radar TV Tasikmalaya, yang diberikan langsung Pak Arif kepada Bapak Diana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat di Haturanan. Turun. Oke. Arif. Diabadikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini salamnya harus gini katanya. Oke. Sudah ya? Sudah diabadikan. Ya, atur nuhun. Oke. Jadi oleh-oleh kenang-kenangan Oleh-oleh untuk KPID Jawa Barat dari buat KPID Radar TV Jawa Barat. Tasikmalaya. Oke. Nah, kita pajang nanti di lobi. Di lobi. Nanti saya main-main lah ke sana ya. Nah, Main deh. oke siap. Nggak kerasa juga waktunya Asara Asmara closing, pamit undur diri dan undur suara. Pemirsa Radar TV di rumah dan di studio, semoga tidak haus akan ilmu ya, haus akan ilmu selalu. Informasi harus tetap kepo. Tentunya nanti juga kita bakal berbincang langsung juga, boleh kepoin atau tanya-tanya karena nanti juga ada itu ya, ada apresiasi untuk teman-teman yang rajin memberikan pengaduan. Betul. Ini informasi buat teman-teman barangkali mau dapat penghargaan di KPID Award 2025 ya. Ini juga bisa merupakan ajang atau untuk teman-teman tetap nonton TV atau memilah informasi dan men-track informasi apa aja yang disiarkan oleh media. Tentunya saya Asara Asmara pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.